Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismaya Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Mercu Buana Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 1 mata kuliah Manajemen Perubahan, yaitu Studi Kasus Change Management pada PT Mustika Ratu Tbk. PT Mustika Ratu Tbk adalah perusahaan kosmetik dan jamu terkemuka di Indonesia. Didirikan pada 14 Maret 1978 oleh Dr. B.R.A. Muryati Sodibyo, berawal dari usaha rumahan pada tahun 1975. Perusahaan ini berkembang pesat dan mendirikan pabrik pertamanya pada tahun 1981. Mustika Ratu lahir dari semangat melestarikan warisan budaya Indonesia dalam bidang kecantikan dan kesehatan. Dengan mengedepankan bahan-bahan alami dan berkualitas, selain berfokus pada keuntungan, perusahaan juga berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan dan inovasi sambil tetap setia pada nilai-nilai budaya. Visi perusahaan menjadikan warisan keluarga leluhur sebagai basis industri perawatan kesehatan, kebugaran, dan kecantikan penampilan paripurna melalui proses modernisasi teknologi berkelanjutan, tetapi tetap mengandalkan tumbuh-tumbuhan yang berasal dari alam. Misi perusahaan: pertama, melindungi dan mempertahankan kekayaan sumber daya alam dan budaya Indonesia. Kedua, memberikan produk dan layanan berkualitas tinggi. Ketiga, menginspirasi karyawan dan memberikan kepuasan kepada konsumen. Perubahan signifikan yang terjadi beberapa tahun terakhir, periode 2021 sampai 2023, masa adaptasi dengan perubahan pasar dan penguatan posisi di industri. Tahun 2021, transformasi bisnis menjadi 2 divisi. Divisi Beauty dan Personal Care dan Divisi Healthy Care dan Jamu. Tahun 2022, fokus pada inovasi produk dan efisiensi operasional, divestasi aset non-produktif, ekspansi bisnis melalui franchise spa, dan pengembangan produk baru. Tahun 2023, inovasi teknologi dalam produk perawatan rambut, ekspansi pasar ekspor ke Yordania dan Turki, peningkatan penjualan bersih sebesar 5,41%. Faktor pemicu perubahan. Faktor internal. Faktor internal meliputi inovasi produk seperti rejuve packaging dan teknologi encapsulate botanic function pada produk perawatan rambut. Upaya efisiensi operasional melalui divestasi aset non-produktif untuk memperkuat modal. Keputusan strategis dan aktivitas pemasaran seperti mengajak Mustika Ratu Entertain dan menunjuk Putri Indonesia sebagai brand ambassador, serta komitmen keberlanjutan melalui penggunaan kemasan reusable dan inisiatif penanaman mangrove. Faktor eksternal. Dari sisi eksternal, perubahan preferensi konsumen dan tren pasar yang dinamis, terutama selama pandemi COVID-19, memaksa perusahaan untuk beradaptasi, seperti mengalihkan fokus ke segmen perawatan pribadi setelah awalnya terjadi lonjakan penjualan terhadap produk kebersihan. Tingkat persaingan yang tinggi dari brand lokal dan internasional juga mendorong Mustika Ratu untuk melakukan inovasi produk dan menerapkan strategi pemasaran yang fleksibel, termasuk memperluas jangkauan konsumen
melalui teknik pemasaran offline dan online. Selain itu, regulasi pemerintah, terutama terkait sertifikasi halal, menjadi faktor penting dalam memenuhi permintaan pasar. Analisis SWOT. Strength, yaitu kekuatan. Yang pertama, ada SDM mumpuni dengan pelatihan rutin. Kedua, kualitas produksi baik. Ketiga, jaringan distribusi yang luas. Keempat, diversifikasi produk, terdapat lebih dari 700 jenis. Weakness, yaitu kelemahan. Yang pertama, promosi terbatas dan kurang efektif. Kedua, teknologi produksi standar. Ketiga, kemasan produk yang kurang menarik. Keempat, nama merek kurang komersial. Kelima, kurangnya pemahaman produk oleh karyawan. Opportunities, yaitu peluang. Yang pertama, meningkatnya kesadaran akan produk alami dan tradisional. Kedua, kebijakan pemerintah mendukung bisnis kosmetik. Ketiga, pertumbuhan industri kosmetik. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Pertama, persaingan ketat dengan pesaing yang kuat. Lalu kurangnya inovasi dan kreativitas. Strategi manajemen perubahan yang diadopsi. Pertama, fokus pada pemahaman selera konsumen melalui riset berkelanjutan. Kedua, penerapan strategi pertumbuhan dan diferensiasi. Ketiga, menargetkan pasar milenial. Keempat, memperkuat merek melalui aktivasi digital, yaitu event collaboration. Kelima, modernisasi lini produksi dan operasional. Keenam, komunikasi efektif antara manajemen dan karyawan. Model manajemen perubahan Lewin. Model Lewin ada 3 tahap, yaitu unfreezing, mencairkan, changing, mengubah, refreezing, membekukan kembali. Yang pertama unfreezing, yaitu mengakui kebutuhan perubahan karena dinamika pasar. Misalnya, perubahan perilaku konsumen selama pandemi. Yang kedua ada changing, yaitu implementasi strategi baru. Contohnya divestasi aset, pengembangan produk, dan ekspansi pasar. Yang ketiga ada rephrasing, yaitu memastikan perubahan menjadi bagian dari budaya perusahaan, yaitu melalui pelatihan, komunikasi, dan evaluasi. Analisis strategi. Berdasarkan analisis model Lewin terhadap manajemen perubahan di PT Mustika Ratu, strategi perusahaan menunjukkan adaptasi yang baik terhadap perubahan selera konsumen. Selera konsumen yang berubah-ubah melalui riset berkelanjutan dan inovasi produk. Upaya menjaga kualitas produk warisan dengan bahan baku lokal dan alami mencerminkan stabilisasi perubahan dalam budaya organisasi. Namun, efektivitas strategi ini dapat ditingkatkan dengan sosialisasi yang lebih intensif kepada karyawan mengenai tujuan perubahan serta pelatihan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Selain itu, pengukuran kinerja yang lebih komprehensif
dan umpan balik berkelanjutan diperlukan untuk memantau efektivitas strategi dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Maka, PT Mustika Ratu dapat menjadi lebih beradaptasi terhadap perubahan pasar serta memastikan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Peran kepemimpinan dan komunikasi. Peran kepemimpinan. Pertama, menciptakan visi yang jelas tentang perubahan yang diinginkan. Kedua, memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk implementasi perubahan. Ketiga, menjadi contoh yang baik dalam menerima dan beradaptasi dengan perubahan. Peran komunikasi. Transparansi dan menyampaikan informasi tentang perubahan kepada seluruh karyawan. Membangun saluran komunikasi dua arah untuk menerima umpan balik dari karyawan. Ketiga, memastikan pesan tentang perubahan disampaikan secara konsisten dan jelas. Bagaimana dampak dari perubahan tersebut terhadap organisasi? Dampak dari perubahan yang diimplementasikan PT Mustika Ratu dapat dilihat dari berbagai aspek secara operasional, modernisasi lini produksi, dan adopsi teknologi baru meningkatkan efisiensi dan efektivitas sementara diversifikasi produk dan ekspansi pasar memperluas jangkauan konsumen. Dari segi budaya, perusahaan menekankan pentingnya komunikasi yang lebih efektif dan pelatihan karyawan untuk mendukung perubahan. Apakah perubahan tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan? Kinerja keseluruhan menunjukkan hasil positif dengan peningkatan penjualan bersih sebesar 5,41% pada tahun 2023, serta keberhasilan dalam memperkuat posisi di pasar kecantikan dan kesehatan tradisional Indonesia. Keberhasilan ini didukung oleh strategi adaptasi yang responsif terhadap dinamika pasar, inovasi produk, dan komitmen terhadap keberlanjutan. Rekomendasi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap PT Mustika Ratu, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk memperkuat dan mengoptimalkan perubahan yang telah diimplementasikan. Pertama, perusahaan perlu meningkatkan sosialisasi dan komunikasi internal terkait tujuan perubahan, manfaat yang diharapkan, serta peran setiap karyawan dalam proses tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan yang lebih intensif dan komprehensif, serta untuk meningkatkan kompetensi karyawan dalam menghadapi perubahan. Kedua, pengukuran kinerja yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dapat diterapkan untuk memantau efektivitas strategi perubahan dan mengidentifikasi area yang memerlukan penyesuaian. Ketiga, perusahaan harus mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi pemasaran, seperti periklanan di televisi yang kurang efektif, kurangnya karyawan, pemberian sampel yang kurang, dan masalah dalam distribusi produk dengan strategi yang lebih terencana dan terukur. Keempat, PT Mustika Ratu dapat mempertimbangkan implementasi model manajemen perubahan yang lebih terstruktur, contoh seperti model Lewin, secara sadar dan sistematis, dan untuk memastikan setiap tahap perubahan
yaitu unfreezing, changing, dan rephrasing, dijalankan dengan optimal, maka perusahaan dapat lebih adaptif terhadap perubahan pasar, memperkuat posisinya di industri kecantikan dan kesehatan tradisional, serta memastikan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.